Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Prasetya Asiking, kelas akuntansi A, NIM 92142307, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak yang melekat setiap individu tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau kebangsaan, yang melindungi martabat dan kebebasan mereka. Konsep HAM bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan, keadilan, dan keamanan, serta hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pemerintah atau pihak lain. Permasalahan dalam pengamanan hak asasi manusia mencakup berbagai hal seperti penindasan, politik, penganiayaan, diskriminasi, penyiksaan, pekerja paksa, perdagangan manusia, dan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat, beragama, dan berorganisasi. Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh pemerintah, kelompok bersenjata, individu, atau lembaga swasta. Kekuatan ideologi hak asasi manusia terletak pada prinsip-prinsip dasar yang melindungi martabat dan kebebasan individu. Ideologi hak asasi manusia menekankan pentingnya penghormatan, melindungi, dan memenuhi hak-hak secara individu, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan bermartabat. Namun, HAM juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan utamanya adalah ketidakseimbangan antara individu dan kepentingan kolektif. Kadang-kadang hak individu dapat bertentangan dengan kepentingan sosial atau keamanan sosial, sehingga menimbulkan dilema dalam mengimplementasikan hak asasi manusia. Selain itu, hak asasi manusia seringkali diabaikan atau dilanggar dalam situasi konflik, krisis, atau keadaan darurat. Peluang dalam memajukan hak asasi manusia termasuk meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya hak asasi manusia, perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang memungkinkan akses informasi yang lebih luas, serta adanya organisasi dan lembaga internasional yang berperan dalam memantau dan melindungi HAM. Ancaman terhadap hak asasi manusia dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk pemerintah otoriter, kelompok bersenjata, ekstremis agama, kelompok teroris, dan bahkan individu atau kelompok yang melakukan tindakan diskriminatif. Ancaman ini dapat berupa penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan, penganiayaan, atau pelanggaran kebebasan berpendapat dan beragama. Dalam konteks geostrategi, permasalahan hak asasi manusia dapat mempengaruhi hubungan atau antar negara. Negara-negara dapat menggunakan isu hak asasi manusia sebagai alat politik untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri
negara lain atau untuk melindungi kepentingan mereka. Di sisi lain, masyarakat internasional dapat memberikan tekanan atau sanksi kepada negara-negara yang melanggar hak asasi manusia. Sebagai bentuk pengaruh dan penyebaran nilai-nilai universal hak asasi manusia adalah beberapa contoh hak asasi manusia di masa lalu dan di masa sekarang. Contoh hak asasi manusia masa lalu, yang pertama, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat 1776. Dokumen ini menyatakan bahwa semua orang dilahirkan secara setara dan memiliki hak-hak tak teralienable, termasuk hak atau atas kehidupan, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Yang kedua, The Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Dokumen ini merupakan landasan utama dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Deklarasi ini mengakui hak-hak fundamental seperti hak atas kehidupan, kebebasan, keadilan, dan kebebasan berpendapat, beragama, dan berorganisasi. Contoh hak asasi manusia saat ini. Yang pertama, hak atas kebebasan beragama. Hak ini melindungi kebebasan individu untuk beragama sesuai kepercayaan pribadi mereka, tanpa ada diskriminasi atau penindasan. Yang kedua, hak atas kebebasan berpendapat. Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya tanpa takut akan pemberantasan atau kekerasan. Hak ini juga mencakup kebebasan pers dan media. Yang ketiga, hak atas kesetaraan gender. Hak ini menjamin bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Contoh yang keempat, hak atas pendidikan. Setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu tanpa diskriminasi. Hak ini juga mencakup akses yang adil dan merata ke pendidikan. Yang kelima, hak atas perlindungan dan penyiksaan. Hak ini melarang penyiksaan fisik, psikologis, dan perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Selanjutnya, yang keenam, hak atas kesehatan. Hak ini menjamin akses yang adil dan merata terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua orang. Dan yang terakhir, yang ketujuh, hak atas perlindungan terhadap diskriminasi. Hak ini melarang diskriminasi berdasarkan ras, agama, etnisitas, jenis kelamin, orientasi seksual, atau faktor lainnya. Contoh-contoh yang saya sebutkan tadi hanyalah beberapa contoh hak asasi manusia yang ada saat ini. Terdapat banyak hak-hak lainnya yang dilindungi dalam berbagai perjanjian internasional
Selanjutnya, permasalahan HAM masa sekarang. Permasalahan HAM yang masih ada saat ini adalah kompleks dan beragam. Dan ini adalah beberapa contoh. Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia oleh negara otoriter. Beberapa negara masih terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk penindasan politik, penyiksaan, pembatasan kebebasan berpendapat, dan pembatasan kebebasan sipil. Yang kedua, diskriminasi dan ketidaksetaraan. Diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau faktor lainnya yang masih ada dalam menghadapi individu untuk menghalangi mendapatkan hak-hak mereka secara penuh. Ketidaksetaraan dalam pendidikan, pekerjaan, dan akses ke layanan juga merupakan masalah yang sangat serius. Yang ketiga, konflik bersenjata. Konflik bersenjata seringkali menyebabkan pelanggaran HAM massal, termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan, penggunaan anak-anak sebagai prajurit, dan pengusiran paksa. Keempat, kebebasan berpendapat dan kebebasan media. Beberapa negara membatasi kebebasan berpendapat dan kebebasan media dengan melakukan sensor, penangkapan terhadap jurnalis, atau penindasan terhadap opini kritis terhadap pemerintah. Selanjutnya, yang kelima, perilaku terhadap pengungsi dan imigran. Banyak negara menghadapi tantangan dan mengelola pengungsi dan imigran, dan seringkali ada pelanggaran hak asasi manusia dalam perlakuan terhadap mereka, termasuk penahanan tidak manusiawi dan perlakuan diskriminatif. Untuk menggali permasalahan hak asasi manusia tersebut, adapun langkah-langkah yang bisa diambil. Yang pertama itu pendidikan dan kesadaran. Pendidikan dan kesadaran meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dan pentingnya menghormati hak-hak dasar secara individu melalui pendidikan formal dan kampanye sosial. Yang kedua, hukum dan pengawasan. Menguatkan sistem hukum dan lembaga pengawasan untuk memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia ditindak dengan tegas dan adil. Ketiga, diplomasi dan tekanan internasional. Negara-negara dan organisasi internasional perlu bekerja sama untuk menekankan negara-negara yang melanggar hak asasi manusia melalui sanksi, isolasi politik, atau tekanan diplomatik. Yang keempat, kemitraan dan kolaborasi. Negara-negara, LSM, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, membangun kemitraan dan kolaborasi yang kuat. Selanjutnya, yang kelima, akses keadilan dan pengungkapan
kebenaran, membangun sistem keadilan yang kuat untuk menjamin akses yang adil ke pengadilan, penyelidikan, pelanggaran HAM, dan menggunakan kebenaran. Ada juga contoh hak asasi manusia yang terjadi di negara yang sangat viral saat ini adalah negara Palestina. Pada saat ini, situasi hak asasi manusia di Palestina sangat kompleks dan kontroversial karena terkait dengan konflik Israel Palestina yang berlangsung selama beberapa dekade. Permasalahan hak asasi manusia yang dihadapi oleh negara Palestina yang pertama pengusiran paksa dan pemukiman ilegal. Israel telah melakukan pengusiran paksa terhadap warga Palestina dan membangun pemukiman ilegal di tepi barat termasuk Yerusalem Timur. Hal ini melanggar hak warga Palestina atas tanah, tempat tinggal, dan penghidupan yang layak. Yang kedua, pembatasan gerak warga Palestina menghadapi pembatasan berat dalam bergerak mereka, termasuk pembatasan akses ke wilayah tertentu, dinding dan pagar yang membagi tepi barat, dan blokade terhadap jalur Gaza. Hal ini mempengaruhi kebebasan bergerak, hak atas pendidikan, pekerjaan, akses ke layanan kesehatan, dan hubungan sosial. Yang ketiga, kekerasan dan pelanggaran HAM. Terdapat laporan yang melaporkan penangkapan massal, penahanan tanpa pengadilan yang adil, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan pembunuhan oleh pasukan Israel terhadap warga Palestina termasuk anak-anak. Yang keempat, pembatasan akses ke sumber daya dasar. Warga Palestina sering menghadapi kesulitan dalam mengakses air bersih, listrik, dan sumber daya dasar lainnya sebagai akibat dari kebijakan Israel yang membatasi akses mereka ke sumber daya ini. Kelima, kekerasan antar warga Palestina dan Israel. Konflik antar warga Palestina dan Israel seringkali menghasilkan kekerasan yang merugikan masyarakat sipil. Kedua belah pihak melanggar hak atas kehidupan, keamanan, dan perlindungan dari kekerasan. Penting untuk dicatat bahwa konflik Israel dan Palestina memiliki banyak aspek politik, sejarah, dan hukum yang kompleks, dan pandangan tentang isu ini beragam. Organisasi hak asasi manusia dalam Badan PBB telah mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia di Palestina dan mengadvokasi perlindungan dan pemenuhan hak yang lebih baik lagi bagi warga Palestina. Solusi jangka panjang untuk permasalahan hak asasi manusia ini, Palestina melibatkan sumber perdamaian, negosiasi politik, dan penghormatan universal terhadap hak asasi manusia bagi semua individu di kawasan tersebut. Ketujuh, pengawasan dan pelaporan independen. Mendorong keberadaan lembaga independen yang bertugas memantau dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia baik dari level nasional maupun internasional. Setiap negara memiliki konteks dan tantangan yang berbeda dalam menangani permasalahan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan didasarkan pada prinsip-prinsip universal HAM sangat penting untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Selanjutnya, penyelesaian pelanggaran HAM adalah sebuah tantangan yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang holistik serta kolaborasi antar pemerintah,
organisasi hak asasi manusia, masyarakat sipil, dan komunitas internasional solusi yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi pelanggaran HAM antara lain: yang pertama, menguatkan hukum dan sistem keadilan, meningkatkan kekuatan dan independensi sistem hukum dan lembaga keadilan untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini cukup menyelidikkan yang objektif, pengadilan yang adil, dan hukuman yang proporsional. 2. Pendidikan dan kesadaran. Mengedukasi masyarakat tentang HAM, pentingnya menghormati hak-hak dasar dan dampak negatif dari pelanggaran HAM. Pendidikan HAM harus dimulai sejak usia dini dan terus diperkuat di semua tingkatan pendidikan. 3. Mendorong partisipasi dan pemberdayaan. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka dan memperkuat mekanisme partisipasi seperti forum masyarakat, kelompok advokasi, dan akses yang lebih baik ke informasi. 4. Memperkuat pengawasan dan pelaporan independen. Mendukung lembaga-lembaga independen seperti Komisi HAM, LSM, dan media independen untuk memantau, melaporkan, dan mengadvokasikan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini mencakup pemberian perlindungan kepada pelapor pelanggaran hak asasi manusia dan pengungkapan kebenaran. 3. Diplomasi dan tekanan internasional. Negara-negara dan organisasi internasional perlu bekerja sama untuk menekankan negara-negara yang melanggar hak asasi manusia melalui sanksi isolasi politik atau tekanan diplomatik. Kerjasama regional dan internasional yang erat diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia secara global. 6. Pembangunan berkelanjutan. Memastikan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan juga mencakup perlindungan dan pemenuhan hak HAM bagi semua orang, termasuk kelompok yang rentan. Fokus dan penghapusan kemiskinan, ketimpangan, dan diskriminasi dapat membantu mengatasi akar penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketujuh, penegakan tanggung jawab. Memastikan akuntabilitas dan penuntutan pelaku pelanggaran HAM melalui pengadilan domestik atau mekanisme internasional seperti pengadilan pidana internasional ICC. Memastikan korban mendapatkan keadilan dan korban mendapatkan pemulihan yang layak. Dialog dan rekonsiliasi. Mendorong dialog dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk membangun saling pengertian, mempromosikan perdamaian, dan mencegah pelanggaran HAM di masa depan. Setiap solusi harus disesuaikan dengan konteks lokasi dan melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan. Penting untuk diingat bahwa penyelesaian pelanggaran HAM adalah proses jangka panjang yang membutuhkan komitmen dan kerjasama yang berkelanjutan. Sekian penjelasan hak asasi manusia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.